AFC President Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, who presented the host association plaque to Qatar Football Association President. Lolos adalah dengan menjadi tuan rumah yang paling mudah karena mereka akan mendapatkan keuntungan dukungan supporter mereka nantinya. Okay. It's a special feeling when you come back to your native country, and so it was a bit special for me. But bayangkan, sebuah federasi yang dulu sering jadi bahan kritik, kini justru menerima tepuk tangan dari dunia. Kabar baik tersebut, yakni keberhasilan PSSI mendapat penghargaan dari FIFA. Hal ini dipamerkan langsung oleh Erick Thohir melalui akun Instagram pribadinya. PSSI mendapat penghargaan kategori Gold dari FIFA dalam acara FIFA Executive Football Summit 2025 yang digelar di Amerika Serikat. Penghargaan tersebut diraih karena PSSI dianggap berhasil menjalankan proyek PSSI National Training Center. Ini merupakan sejarah bagi sepak bola Indonesia. Pasalnya, penghargaan tersebut merupakan penghargaan yang diraih PSSI untuk pertama kalinya. Menghadiri FIFA Executive Football Summit 2025 di Miami, Amerika Serikat untuk menerima penghargaan kategori Gold yang diberikan kepada PSSI dari FIFA Forward Awards for ASEAN Member Association. Penghargaan ini pertama kali dalam sejarah sepak bola kita yang diberikan karena keberhasilan dalam menjalankan proyek PSSI National Training Center, tulis Erick Thohir. Lebih lanjut, Erick Thohir menjadikan penghargaan ini sebagai motivasi tambahan untuk membangun sepak bola Indonesia. Ia mengucapkan terima kasih kepada Presiden FIFA, Gianni Infantino, dan pemerintah Indonesia yang turut membantu dalam pembangunan training center PSSI di IKN. Sementara itu, hal ini sekaligus melengkapi prestasi yang sudah diraih Timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia juga mengukir sejarah dengan melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tapi di balik euforia itu, ada aroma tanda tanya yang menggantung di udara. Penunjukan Qatar sebagai tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia menuai sorotan. Beberapa pengamat menilai keputusan ini bukan murni teknis, melainkan bagian dari balas budi FIFA kepada Qatar. Hal ini rupanya juga turut dikomentari oleh pengamat sepak bola tanah air, Gita Suwondo. Mengaku tak kaget dengan keputusan AFC tersebut, terkait balas budi FIFA khususnya soal penunjukan Qatar sebagai tuan rumah. Qatar Youth Development FIFA adalah under 17 nggak setiap 2 tahun, setiap tahun sekarang. Ada di Qatar juga. Ada di Qatar 48 finalis. Kita salah satu finalisnya. Hutang budi FIFA ke Qatar, ngeliatnya sih kayak gitu jadi. Lebih lanjut, kita mengaku bingung dengan AFC yang tidak konsisten dalam penentuan tuan rumah. Perlu diketahui, awalnya laga putaran keempat bakal digelar di tempat netral. Namun keputusan diubah berdasarkan poin FIFA tertinggi. Hanya ada kejanggalan juga terkait hal ini. Pasalnya, Uni Emirat Arab dan Irak bisa menyalip posisi Qatar dan Arab Saudi berkat tambahan poin di laga terakhirnya. Menurut kita, AFC memang muter-muter kalau ngomong, dan FIFA akan memberikan kebebasan pada konfederasi untuk mengurus putaran ketiga, keempat, dan kelima. Sama dengan konfederasi memberikan wewenang bagi federasi untuk putaran pertama dan kedua. Dan sayangnya, dari skenario itu Indonesia harus menerima pil pahit. Merah Putih harus bersaing dengan 5 negara lainnya demi 2 tiket otomatis. 6 negara bakal dibagi dalam 2 grup dan memperebutkan 2 tiket otomatis terakhir ke Piala Dunia 2026. Selain Timnas Indonesia, ada Arab Saudi, Qatar, Irak, Uni Emirat Arab, dan Oman. Ronde keempat sendiri bakal digelar dengan sistem round robin. 3 match di ronde keempat bakal digelar pada 8, 11, dan 14 Oktober 2025. Timnas Indonesia jadi satu-satunya tim di luar 100 besar peringkat FIFA yang akan tampil di ronde keempat. Namun, berdasarkan rancangan awal jadwal dari AFC, kondisi tersebut berpotensi merugikan Timnas Indonesia. Pasalnya, Timnas Indonesia bakal menempati pot terbawah atau pot ketiga. Pot teratas bakal ditempati oleh Arab Saudi dan Qatar selaku tuan rumah. Pot teratas sendiri bakal mendapatkan keuntungan besar dari segala segi. Salah satu keuntungan yang diperoleh adalah penyusunan jadwal. Tim tuan rumah bakal memiliki istirahat sepekan. Mereka akan memainkan laga perdana pada 8 Oktober 2025 menghadapi tim di pot terbawah. Tim tuan rumah bakal menutup pertualangan di ronde keempat saat menantang tim dari pot kedua yang dihuni oleh Irak dan Uni Emirat Arab pada 14 Oktober 2025.
Nasib berbeda dialami oleh tim pot kedua dan pot ketiga. Tim dari pot ketiga hanya memiliki waktu istirahat selama 3 hari dan mengakhiri turnamen lebih awal. Selain itu, mereka juga akan mengawali jalannya ronde keempat bersama tuan rumah. Timnas Indonesia dipastikan bakal mengakhiri ronde keempat pada 11 Oktober 2025. Sementara tim dari pot kedua bakal memulai pertualangan pada 11 Oktober. Mereka akan mengakhiri pertualangan pada 14 Oktober 2025 menghadapi tim tuan rumah. Adapun pada 8 Oktober 2025, kemungkinan timnas Indonesia akan melawan Arab Saudi atau Qatar. Sedangkan pada 11 Oktober 2025, timnas Indonesia kemungkinan melawan Irak atau Uni Emirat Arab. Namun, langkah cepat pun mulai diambil. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan keinginannya terhadap Kepala Pemandu Bakat Timnas Indonesia, yakni Saiman Tahmata. Ia ingin sistem pencarian bakat scouting Indonesia sudah bisa berjalan 3 bulan ke depan. Menteri BUMN itu ingin memastikan bahwa ada sistem pencarian bakat yang bisa mencari seluruh talenta di Indonesia dari segala level. Erick Thohir mengatakan bahwa Saiman akan bekerja dengan seluruh pelatih timnas di semua tingkatan untuk mempersiapkan scouting sistemnya. Jadi Simon kerja dengan Patrick, dengan Gerald, dengan U20, U17. PSSI telah menunjuk Saiman Tahmata sebagai Kepala Pemandu Bakat Timnas Indonesia sejak Mei lalu. Saiman Tahmata ingin menerapkan apa yang telah ia kerjakan selama menjadi pelatih di Ajax Amsterdam ke Indonesia. Ia juga menjadi pelatih tim muda Ajax pada 2004 hingga 2014, di mana pengalamannya mencari pemain-pemain muda berbakat tak perlu dilakukan lagi. Saiman juga sempat bekerja di Al Ahly selama 5 tahun, kemudian Saiman Tahmata memutuskan kembali ke Ajax. Pada periode keduanya, melatih di Ajax, Saiman bertahan sampai 2024 sampai hari ini menerima tawaran bekerja dengan PSSI. Saya main bola banyak dari Ajax, saya mau bawa filosofi Ajax ke sini untuk tolong timnas Indonesia bermain di Piala Dunia, kata Saiman Tahmata. Menarik untuk menantikan hasil kerja Saiman Tahmata dalam jangka pendek, setidaknya dalam 3 bulan ke depan. Apakah talenta muda dalam negeri akan berhasil dirinya temukan dan dipoles seperti saat di Ajax? Atau mungkin dirinya menemukan akan bakat kejutan hebat di Eropa untuk membela Garuda? Sementara itu, legenda Belanda mengakui kebangkitan sepak bola Indonesia. Pelatih keturunan Indonesia, Giovanni van Bronckhorst, sempat datang ke Indonesia dan melakoni pertandingan melawan tim All Stars. Saat itu, Giovanni membela tim All Stars Internasional dan meraih kemenangan 2-0 atas timnas Indonesia yang diperkuat Bima Sakti. Di momen datang ke Indonesia, Giovanni sempat singgung soal perkembangan sepak bola Indonesia. Di momen itu, kemudian ia mengatakan bahwa sepak bola Indonesia sedang bangkit. Sepak bola Indonesia sedang bangkit. Bagi saya, senang bisa mendapatkan 2 assist di laga ini. Dan di ruang ganti, saya perhatikan semua pemain senang dengan kehadiran saya. Itu membuat pertandingan semacam ini jadi lebih menyenangkan, ucapnya. Namanya belakangan juga sempat dirumorkan bakal menjadi direct timnas Indonesia. Apalagi, Saiman Tahmata pernah mengatakan bahwa pelatih keturunan Indonesia tersebut pernah memiliki keinginan untuk mengunjungi tanah kelahiran leluhurnya di Maluku. Ia mendengar secara langsung dari Giovanni van Bronckhorst yang mengutarakan keinginannya untuk menyambangi Ambon. Hal itu disampaikan saat keduanya berjumpa di Belanda beberapa minggu sebelumnya. Bila Giovanni dan Lanzat bisa berkunjung ke Maluku dalam tenggat waktu bersamaan, maka pemerintah, swasta, dan masyarakat kemungkinan akan bergairah untuk serius mengembangkan sepak bola di sini, kata Saiman Tahmata.